Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Reskina dengan NIM 86064141. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membahas strategi pendidikan karakter anti korupsi di sekolah. Nah, saat ini berita tentang korupsi sering muncul di berbagai media massa seperti di televisi, surat kabar, maupun media sosial. Kasus korupsi menunjukkan adanya penyalahgunaan amanah dan ketidakjujuran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Begitupun kondisi ini juga menjadi perhatian bersama karena peserta didik juga dapat melihat dan mendengar berbagai berita tersebut. Berintegritas. Nah, ada juga upaya yang bisa dilakukan di kelas untuk menanamkan nilai anti korupsi, yaitu yang pertama, pembiasaan sikap jujur, kantin atau kotak kejujuran, pembelajaran berbasis kasus, bermain peran atau role play, integritas dalam proyek P5, dan yang terakhir pemberian teladan oleh guru. Nah, mengapa upaya tersebut dilakukan? Karena pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya diajarkan melalui teori, tetapi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, nilai anti korupsi perlu ditanamkan sejak usia dini agar menjadi karakter yang melekat pada diri peserta didik. Kemudian, kedua yaitu pembiasaan perilaku jujur dan bertanggung jawab dapat mencegah munculnya perilaku curang dalam kehidupan sekolah maupun kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari. Kemudian alasan ketiga yaitu melalui pengalaman langsung seperti kantin kejujuran, bermain peran, dan diskusi kasus, siswa dapat memahami bahwa korupsi berawal dari tindakan kecil seperti berbohong, tidak disiplin, atau mengambil hak orang lain. Nah, alasan yang keempat itu pendidikan anti korupsi membantu membentuk generasi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, pendidikan karakter anti korupsi menjadi investasi penting untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang jujur, bertanggung jawab, adil, disiplin, dan mampu menolak segala tindakan korupsi atau segala bentuk korupsi. Kemudian di video kedua kali ini, menurut hasil pengamatan saya di lingkungan sekolah dan di masyarakat, karakter yang saat ini perlu mendapat perhatian adalah karakter disiplin dan bertanggung jawab. Saat ini masih banyak siswa yang datang ke sekolah terlambat, kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, serta lebih banyak bermain gawai atau handphone dibanding membaca buku. Selain itu, penggunaan media sosial yang semakin luas juga membuat sebagian anak kurang memperhatikan etika ketika berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, karakter disiplin dan tanggung jawab menjadi trending topik karena masalah ini semakin sering ditemukan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jika tidak ditangani sejak dini, kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak di masa depan. Nah, oleh karena itu sekolah juga perlu memberikan hal yang positif atau pembiasaan yang positif seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai jadwal, mematuhi aturan sekolah, serta menggunakan teknologi secara bijak. Guru juga perlu memberikan teladan yang baik agar siswa dapat mencontoh perilaku yang positif. Nah, di video ketiga kali ini, saya akan membahas tentang kasus anak berdasarkan tinjauan sosiologi dan antropologi. Berdasarkan pengamatan saya, kasus yang sering muncul di sekolah ada perundungan atau bullying atau yang sering disebut pembulian, seperti mengejek teman, mengolok-olok, atau mengucilkan teman dari kelompok bermain. Upaya pencegahan yang sudah dan akan dilakukan adalah memberikan pendidikan karakter tentang saling menghargai dan menghormati teman, membiasakan siswa untuk berkata baik, serta meningkatkan pengawasan guru di lingkungan sekolah. Selain itu, kerjasama dengan orang tua juga penting agar perilaku anak dapat dipantau baik di sekolah maupun di rumah. Dampak dari kasus tersebut cukup besar. Bagi korban, bullying dapat membuat anak merasa cemas, sedih, takut, dan tidak percaya diri. Bagi pelaku, anak terbiasa berperilaku kurang baik terhadap orang lain. Sedangkan bagi lingkungan sekolah, bullying dapat membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman dan mengganggu hubungan pertemanan antar siswa. Oleh karena itu, penanaman nilai karakter seperti empati, saling menghormati, dan peduli terhadap sesama perlu terus dilakukan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa.
Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.